Oke, selamat semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bakal dengerin renungan lagi, tapi sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar Tuhan, dan tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, renungan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah juga Tuhan apa yang kami dengar Tuhan, biarlah bisa kami tanamkan dalam hati kami Tuhan, dan juga kami lakukan di setiap hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami yang jauh daripada sempurna Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita punya tema yaitu menjaga ucapan. Nah, di sini aku menjelasin nih gimana caranya kita menjaga ucapan, apa sih yang perlu keluar dan gak perlu keluar dari mulut kita. Oke, aku bakal jelasin. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Nah, kita adalah ciptaan yang paling sempurna di antara segala ciptaan yang Tuhan telah ciptakan. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya apalah tangan, kaki. Kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Dan teman-teman, setiap apa yang ada di tubuh kita itu punya arti tersendiri, punya maksud kenapa Tuhan ciptain itu. Kita bakal bahas mulut. Mulut digunakan yang pertama untuk berbicara, yang kedua makan, yang ketiga minum atau dan lain sebagainya ya. Yang pertama tadi, berbicara. Apapun yang keluar dari mulut kita itu haruslah yang mengandung berkat gitu. Baik, apapun yang kita ucapkan itu harus layak diucapkan, sopan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan teman-teman, kadang kita lupa, kita menggunakan mulut ini kurang benar gitu. Dalam arti yang pertama, banyak banget yang ditemuin berbicara kotor, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin menghina teman, mencaci maki teman, atau mengolok-olok teman. Yang ketiga, kita buat berbohong, kita buat menipu orang lain, berbohong, kita ngomong yang gak benar gitu. Nah, padahal Tuhan dia bilang, apapun yang keluar dari mulutmu itu harus mengandung berkat, bukanlah kutuk gitu. Kita gak boleh mengutuki orang lain dengan mulut kita terus sendiri guys. Kayak kita harus menjadi orang yang benar. Karena gini, kalau perkataan kita gak benar, kita adalah bisa dibilang kita harus menjadi cerminan Tuhan gitu. Dalam diri kita tuh harus menggambarkan Tuhan Yesus. Jadi guys, kalau misalnya kita mau menggambarkan Tuhan Yesus, orang lain ngeliat kita tuh udah ngeliat Tuhan. Maksudnya dalam arti, oh anak-anak Tuhan ya gitu, bukan ngeliat Tuhan gitu. No. Tapi dalam sikap kita tuh orang lain tuh bisa ngeliat, oh anak ini sopan, baik, cara bicaranya benar, atau dia bisa ngeliat ada Tuhan di dalamnya dia gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongnya gak benar, kayak bicara kotor, atau paling sering ini ngomongin orang lain lah intinya, atau kalau bisa dibilang rasan-rasan gitu ya. Nah, itu banyak banget kita temuin, dan tanpa kita sadarin tuh kita sering ngelakuin hal-hal yang gak perlu dilakuin, kayak berbicara seperti itu. Nah teman-teman, Tuhan Yesus tuh mau banget kalau setiap apa yang keluar dari mulut kita, ucapan kita itu mengandung berkat buat orang lain. Tuhan mau Tuhan kasih kita mulut tuh maksudnya buat menyebarkan firman Tuhan, menjadikan kesaksian. Kita bisa bersaksi buat orang lain gimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita tuh harus memanfaatkan apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Oke teman-teman, kita mau baca di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Di sini dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudaramu, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya
Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab Tuhan tertuju kepada orang yang benar, tetapi dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita bakal baca di ini ayat ke-9 dulu ya. Di sini katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau misalnya ada yang mengolok-olok kita dengan ucapan mereka, kita nggak boleh balas dengan sama guys, dengan ucapan yang sama. Nah, kita harus ingat, apapun yang keluar dari mulut kita haruslah menjadi berkat buat orang lain. Di ayat yang 10 dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, di sini dikatakan, diingatkan kembali, apapun yang keluar dari mulut kita tuh nggak boleh mengeluarkan yang jahat, dalam arti perkataan-perkataan yang tidak mengandung berkat atau mengandung kutuk lah intinya. Nah, aku mau ingetin lagi guys, kayak yang aku bilang dari tadi, apapun yang keluar dari mulut kita haruslah mengandung berkat. Kita bisa pakai mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, menyebarkan Injil, menyebarkan kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Kita harus pakai setiap apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita tuh dengan benar gitu. Nah, baru gitu kita dapat mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Intinya kayak gitu ya guys, kita harus berhati-hati dengan apapun yang keluar dari mulut kita guys. Kadang kita nggak mikir panjang untuk mengeluarkan segala sesuatu yang dari mulut kita gitu, pembicaraan omongan-omongan yang kurang mengenakan. Nah, kita harus ingat guys, kita tuh bukan makhluk individu, kita makhluk sosial. Nah, ada orang lain yang hidup sama kita harus menjaga ucapan kita untuk tidak melukai orang lain. Kalau misalnya kita melukai orang lain, sama aja kita bakal melukai Tuhan gitu. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan yang dapat Kak Laura sampaikan atau Laura sampaikan. Semoga kalian terberkati dan semangat untuk kegiatan selanjutnya. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa ya guys, untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah menuntun kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu menjaga ucapan yang keluar dari mulut kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang keluar dari mulut kami Tuhan dapat menjadi berkat dan bukanlah kutuk Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati aktivitas kami dari pagi hingga malam harian nanti Tuhan. Apapun Tuhan, kiranya Kau yang memberkati, apapun rencana kiranya Kau yang buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila doa kami menjauh daripada sempurna, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bye-bye.